alhamdulillah sebagai bintang tamu di kesempatan Jumat kali ini. Nah, alhamdulillah terima kasih atas kesediaannya Bu Susiana ya, Masya Allah luar biasa nih pengalaman hidup beliau semua perlu nanti kita gali bersama Bapak semua ya. Sudah berkeliling dunia Bapak semua dari satu negara ke negara yang lain, asik ya. Salah satunya adalah Jepang. Wah, nanti kita gali ada apa sebetulnya di sana ya. Oke, oleh karena itu, kira-kira sudah siap Bapak semua? Kita mulai bersenang-senang. Yang sudah siap boleh dong buka dulu audionya bilang siap banget Kak. Iya, Oke, tapi kayaknya belum siap kalau seandainya kita belum senam pagi dulu Bapak Ibu. Semuanya kita senam dulu boleh ya? Yuk semuanya tangannya dulu Bapak Ibu semua. Yeay. Oke, sip. Bagus Bu Indri. Ayo Bu Christine. Bu Alvina Bu Rita, ayo senyum dulu ke kamera. Satu lagi Bu semua. Hitungan ketiga, kedua tangannya taskan. 1, 2, 3. Yeay. Mana teriakannya Bapak Ibu, buka audionya. Yeay, bagus Bu semua. Hup. Ya. Hup. Ya. Hup. Ya. Bagus Bapak Ibu. Oke, sekarang bisa. Yeay. Hup. Oke. Yeay. Hup. Bagus Bapak Ibu. Gerakan tangannya biar tambah sehat. Oke, sekarang putar-putar dulu deh bagian pundaknya. Sip. Dibalik Bapak Ibu. Oke. Sekarang bagian kepalanya. Oke, dibalik Bu semua. Sekarang bagian mulutnya dulu buka. Dijelek-jelekin dulu Bapak semua. Ini mah senam wajah Bapak semua ya. Kedua tangannya ke atas kan. Samping kanan dan samping kiri. Yeay. Oke. Boleh mana senyumannya Bapak Ibu? Oke, sekarang senyum dulu ke kamera. Satu lagi. Kedua tangannya ke atas kan. Yuk teriak semuanya. Sama. Asik. Mantap. Sekarang ke depan. Hup. Ya. Hup. Ya. Bagus. Ayo Bu Rita. Ayo Pak Kris. Bu Mega. Baca Ibu. Ya, bagus. Ya. Mantap Bapak Ibu semua. Yes. Bagus. Di hitungan ketiga teriak semuanya. 1, 2, 3 teriak. Yeay. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat semuanya ya. Oke, baik Bu semua. Alhamdulillah sudah saatnya kita akan panggil nih para petugas kita di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah bertindak sebagai moderator adalah Pak Budi Setia Budi, beliau berasal dari Bandung, Jakarta. Dan juga ada Bu Susiana yang insya Allah akan jadi bintang tamu spesial di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita langsung panggil saja nih sang bintang tamu kita. Tidak lain dan tidak bukan siapakah beliau Kang Rian? Yaitu inilah Pak Budi Setia Budi. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lagi di pantai, Budi. Ya, Masya Allah nih, alhamdulillah kangen nih ketemu lagi, Pak Budi. iya nih. Alhamdulillah. Gimana aktivitas? Semakin padat atau padat banget? Ya, ada perubahan ini. Ada perubahan. Perubahan jadwal nih. Oh gitu. Nah, perubahannya ke arah mana nih, Pak Budi? Ke arah padat atau semakin lenggang? Sebenarnya ini, saya tuh sekarang harus ini tadi ada rutinitas baru nih harus. Makanya saya mungkin saya akan bisa menemani mungkin hanya sampai jam 6 nih begana.
Wah, Masya Allah, Bu Susiana mulai sedih nih. Iya ya, mudah-mudahan tetap fit, tetap prima ya dengan segala aktivitasnya, dan alhamdulillah terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi di sini dan juga memandu nih ya. Oke, baik Pak Budi, tanpa berlama-lama lagi saya akan serahkan saja nih panggung bincang pagi ini ke sang moderator tercinta kita, yaitu Pak Budi Setiabudi. Kita tepuk tangan dulu dong semua untuk beliau. Yeah, bangga. Ya, terima kasih Kang Rian. Sama dengan senang hati. Sudah memberikan saya waktu untuk menjadi moderator pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga tadi sudah dibuka oleh Bunda Lastri yang sangat luar biasa, serta Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, menyempatkan waktunya di pagi hari untuk sebelum nanti akan beraktivitas di pagi hari ini selanjutnya. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan memanggil bintang tamu kita di pagi hari ini, Ibu Susiana. Silakan mungkin bisa dibantu untuk menampilkan Ibu Susiana di layar kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Susiana. Semoga Ibu pada pagi hari ini dalam suasana yang sehat dan bahagia. Nah, nanti pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang apa pengalaman Ibu, kemudian juga inspirasi apa yang mungkin bisa Ibu bagikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari melalui Zoom maupun melalui channel YouTube. Mungkin bisa kita mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan. Mungkin begitu Bu ya, Bu Susi ya, nggak keberatan kan Ibu cerita-cerita. Apalagi tadi sudah sampaikan oleh Kang Rian bahwa Ibu itu sangat pernah punya pengalaman di luar negeri. Saya lihat sih Ibu di Jepang, di Thailand, kemudian di Malaysia. Mungkin pengalaman Ibu kenapa bisa sampai ke sana, bisa Ibu ceritakan pada kesempatan di pagi hari ini. Demikian ya. Mungkin saya coba nama lengkapnya sebenarnya Susiana. Ini panggilannya sebenarnya Susi aja Bu ya? Iya. Nggak ada yang lain-lain kan? Iya, nggak ada. Baik, namanya cukup singkat, tapi mungkin itulah yang dengan profesi sebagai ibu rumah tangga, tapi nanti tadi dengan pengalaman tadi sudah di Jepang, kemudian di Malaysia dan Thailand, mungkin kita dengar apa yang menjadi pengalaman Ibu selama ini. Ibu ini kalau boleh saya dari catatan saya ini punya moto hidup, teruslah mencari ilmu, jangan merasa puas dengan pengetahuan yang terbatas. Wow, keren. Ya itu Bu, kira-kira kenapa Ibu punya moto hidup seperti itu Bu? Bisa Ibu ceritakan nggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah saya menikah dengan orang asing, yaitu orang Jepang, nah saya dibawa ke negeri Sakura, kemudian disitulah saya mulai menuntut ilmu. Saya ambil kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang di negeri tersebut gitu. Jadi saya belajar macam-macam, ya, belajar bahasa Jepang, belajar kerajinan seperti handcraft di Jepang, kemudian mengikuti perkumpulan seperti organisasi orang Indonesia yang berada di Jepang tersebut. Jadi itu saya tidak pernah berhenti menuntut ilmu selagi saya tinggal di Jepang. Kemudian kebetulan suami saya itu ditugaskan pindah-pindah negara. Nah, pindah ke Malaysia. Di Malaysia pun dua kota, kota Penang dan Kuala Lumpur. Nah, ketika suami ditugaskan di Malaysia, saya pun kesempatan untuk mengambil ilmunya. Saya belajar bahasa Inggris, belajar kerajinan seperti merangkai bunga, seperti melukis, macam-macam saya ikuti gitu. Nah, hasilnya pun saya diminta oleh KBRI yang ada di Malaysia untuk demo
mempraktekkan merangkai bunga, baik itu ikebana. Ikebana itu rangkaian bunga dari Jepang, kemudian flower arrangement gitu. Jadi saya belajar macam-macam, kemudian saya merasa ilmu itu sangat penting. Jadi saya merasa harus kita gali ilmu tersebut gitu. Dan manfaatnya pun alhamdulillah ada. Jadi setelah saya belajar, saya juga mengajarkan agar ilmu saya yang saya pelajari bermanfaat juga buat orang lain. Saya mengajar kepada orang asing, misalnya orang Meksiko, orang Jepang, Itali, macam-macam. Saya ngajar merangkai bunga juga sambil belajar dan sambil mengajar. Nah kemudian setelah beberapa lama kita tinggal di Penang, 4 tahun, kemudian pindah ke Kuala Lumpur. Nah di Kuala Lumpur pun saya belajar bahasa Inggris, belajar handcraft gitu ya. Saya juga diminta untuk merangkai untuk demo di KBRI yang ada di Kuala Lumpur gitu. Ya alhamdulillah mendapatkan pengalaman ya yang tidak begitu ini ya, menurut saya tidak. Ya alhamdulillah kemudian di sana juga ada kegiatan-kegiatan seperti kayak fashion show gitu ya. Fashion show itu saya juga diminta untuk memperagakan batik Indonesia untuk fashion show. Ya, ya saya di Malaysia itu ada kira-kira 8 tahun ya tinggal di sana. Kemudian banyak juga pengalaman yang saya dapatkan di sana. Setelah itu kita kembali lagi ke Jepang selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu saya juga tidak berhenti menuntut ilmu. Saya juga kembali belajar lagi bahasa Jepang dan belajar seperti handcraft lah gitu, karena saya suka kerajinan apalagi di Jepang ya, unik ya gitu, unik barang-barangnya. Terus banyak sekali yang ingin dipelajari tapi waktunya terbatas juga ya. Nah kemudian pada saat itu kita ada perkumpulan orang-orang asing yang ada di sana. Nah, kita belajar bahasa Jepang di sana, macam-macam negara ada. Kebetulan saya diminta untuk mewakili Indonesia gitu, untuk tampil di acara acara seperti speech contest gitu ya, untuk pidato dalam bahasa Jepang. Padahal saya waktu itu baru kira-kira 1 tahun, tapi guru saya mempercayakan saya untuk bisa dan untuk berani tampil dengan bahasa yang minim. Padahal banyak sekali orang-orang asing itu yang sudah lama tinggal di Jepang, mungkin kira-kira ada 5 tahun, 3 tahun, ada lebih, bahkan ada lebih dari 5 tahun yang sudah lama tinggal di Jepang. Sedangkan saya waktu itu masih 1 tahun, kembali lagi ke Jepang baru 1 tahun, tapi sudah berani untuk tampil pidato dalam bahasa Jepang. Dan ada juga yang macam-macam negara ya, ada semua di situ. Nah, alhamdulillah ya, sangat menyenangkan gitu, banyak dilihat orang. Ya mungkin audiensnya kira-kira ada 200 orang ya, mungkin 200 lebih lah gitu. Karena mereka begitu antusiasnya, dia ingin melihat orang asing bagaimana bagaimana cara menyampaikan dalam bahasa Jepang. Dan saya waktu itu mempraktekkan cara-cara orang Jepang berbicara, cara jalan, jadi style orang Jepang gitu. Jadi mereka sangat senang melihat tampilan yang mempraktekkan cara mereka berbicara, cara mereka ini. Ya alhamdulillah. Sekali ya, Bu. Ya.
Ya luar biasa sekali Bu ya. Iya, banyak Tadi sekali. tadi eh, dari yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya tadi yang menarik buat saya nih. Ibu diminta untuk pidato dalam bahasa Jepang. Mungkin Ibu bisa sedikit bicara bahasa Jepang nggak Bu? Misalnya tadi sedikit aja tentang apa mungkin tadi dalam moto hidup Ibu dalam bahasa Jepang ini. Kira-kira gimana Bu? Moto Ibu kan tadi bilang nyampaikannya adalah teruslah mencari ilmu, jangan merasa puas dengan pengetahuan yang terbatas. Itu dalam bahasa Jepangnya apa Bu kira-kira? Kira-kira ya Atau kira-kira atau menyapa Bapak Ibu yang ada di sini dengan bahasa Jepang mungkin. Boleh Bu? Minasan ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi artinya. Doso hajimemashite. Senang bertemu dengan Anda. Doso yoroshiku onegai shimasu. Tolong terima saya dengan baik. Seperti kebiasaan orang Jepang seperti itu kalau memberi salamnya dan sambil menganggukkan kepala gitu. Ya. Makasih Bu ya. Tapi saya jadi bertanya-tanya nih. Tadi Ibu kan tadi di Malaysia, di Jepang, Thailand. Ini posisi Ibu sekarang ada di mana nih? Di Indonesia, di Jakarta. Oh, di Indonesia. Lagi di Taman Bunga, Budi. Kebetulan saya setahun sekali ke Jepang gitu. Oh iya, tapi sekarang posisi lagi di Indonesia. Tepatnya di kota apa Bu? Di Jakarta, Jakarta Pusat. Oh iya. Tetangga. Iya. Wah, ada yang tetangga tuh tadi bilang katanya. Tetangga siapa Kang Toyo? Tetangganya Kang Rian tuh. Saya di Bandung. Tetangga kota ya. Baik, tadi Ibu bilang bahwa Ibu ada banyak kegiatan seperti membuat handicraft dan selanjutnya. Nah itu ada komunitas apa Bu yang mungkin Ibu ikuti mungkin selama Ibu waktu di Jepang atau mungkin selama di Malaysia itu kan 8 tahun ya, 8 tahun di Malaysia itu apa Ibu? Ada komunitas apa handicraft kan biasa kan begitu ya? Kayak di Indonesia juga ada komunitas apa di Colover apa handicraft gitu ya? Kalau di Indonesia ya, kalau di Malaysia komunitas seperti perkumpulan orang-orang Indonesia yang ada di sana gitu. Jadi kegiatannya seperti ada pengajian, tuh acara-acara di KBRI gitu. Nah, apa seperti kayak itu macam-macam gitu ya. Ada arisan, ada pengajian gitu-gitu aja. Nah, waktu di Jepang juga sama seperti itu, ada komunitas apa pengajiannya, ada acara-acara pertemuan bulanan atau perkumpulan orang-orang Indonesia yang bersuamikan orang Jepang gitu. Kita saling sharing tentang ilmu, pengalaman gitu. Nah, waktu di Thailand juga begitu ada. Nah, kebetulan suami saya ditugaskan juga di Thailand kira-kira 5 tahun lebih ya di Thailand. Itu ada juga komunitasnya, kita ikut acara kegiatan KBRI Dharma Wanita yang ada di KBRI. Kita juga bersatu dengan mereka, selalu ada acara-acara gitu, komunitas seperti itu. Dan ada pengajiannya, nah pengajian itu selalu ada gitu. Nah, semua itu saya nanti kembali lagi ke Jepang itu juga saya kebetulan menikahkan anak saya di Jepang. Dia dapat jodoh orang Jepang juga. Saya minta untuk tilawah baca Al-Quran di masjid ya. Pernikahannya kebetulan ada di masjid. Nah, di sana itu ternyata orang Indonesia yang wanitanya itu jarang yang untuk tilawah. Jadi selalu laki-laki. Jadi dia ustadznya itu dia bilang pertama kali ada keluarga yang orang Indonesia yang wanita mau tampil sebagai tilawah gitu, baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah dia terima. Sebetulnya dia lebih mengutamakan laki-laki gitu. Alhamdulillah terima. Jadi yang sangat saya senang gitu, saya bisa baca Quran di saat
anak saya menikah gitu di masjid. Itu pengalaman yang saya tidak bisa lupa ya. Alhamdulillah bisa diterima gitu. Ya. Ya. Baik. Ini saya selaku moderator Ibu. Ini kan edisi talk show dengan bintang tamu Ibu. Ini sebenarnya di kolom chatnya ada yang bertanya nih. Saya harus juga membacakan apa yang ada dari audiens nih, reaksi dari audiens. Ini ada dari Ibu Fusna ya, Mas Suko. Ini ada pertanyaan, di Jepang apakah kenal dengan Ibu Sari Okano dan Iya. Nurjana? Iya, Istrinya Dr. Firman sangat Bunda. kenal dengan Oh, kebetulan dia ketua IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang ada di Jepang gitu. Jadi kebetulan dia ketuanya dan saya juga termasuk anggotanya. Ikut anggota organisasi IPMI Jepang. Jadi Iya. begitu Bu Fusna tuh Bu Susiana kenal dengan Ibu ini tadi Bu Tari. Sepertinya orang karena di luar negeri Bu ya. Jadi orang-orang Indonesia itu pasti atau siapapun ya orang yang ada di luar negeri itu pasti hanya sedikit kan biasanya. Jadi biasanya bertemu dalam waktu tertentu di KBRI atau di konsulat jenderal biasanya begitu ya. Iya. Dan pada solid ya Pak Budi ya. Iya Pak Kang Rian ya. Jadi karena suasana yang terbatas orang-orang jadi pasti kenal lah mungkin jadi seperti ini. Dalam suasana yang seperti itu. Baik, kalau selanjutnya Ibu tadi apa IPMI, jadi di sana ada ini ya Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Jadi Iya. Pengusaha Muslimah Indonesia yang ada di Jepang. Oh, khusus muslimah. itu kegiatannya apa Bu di Ibu di IPMI itu? Iya, kegiatannya banyak sekali. Jadi selain mereka kebanyakan pengusaha juga, ada juga seperti ada ini apa pengajiannya juga, terus ada acara seperti masak atau seperti apa ya, banyak sekali ya. Itu dia selalu ini juga karena saya tidak berada di sana, jadi saya hanya ikut dari jauh ya, seperti dari Zoom gitu. Jadi mereka selalu mengadakan event memperkenalkan budaya Indonesia, baik itu produknya seperti batik, seperti kerajinan Indonesia. Itu mereka sering mengadakan event-event seperti itu dan bekerja sama dengan KBRI juga, KBRI yang ada di Tokyo gitu. Nah, kebetulan bulan Oktober ini Ikang Fauzi itu diundang ya untuk tampil di acara event tersebut yang prinsip antara Indonesia dan Jepang gitu. Jadi sering mengadakan acara-acara seperti itu. Kalau ada perayaan-perayaan seperti 17-an atau Kartini itu selalu mengadakan, malah saya lihat lebih meriah di luar negeri mengadakan acara hari besar itu daripada di Indonesia ya. Kalau seperti batik juga sering mengadakan event seperti itu gitu. Ya. Tadi Ibu apa Ikang Fauzi Bu ya? Ikang Fauzi yang penyanyi itu kan? Iya, saya pernah berkunjung ke rumahnya juga dengan Marisa. Gitu. Dan ada juga Kang Budi. Oh ya, ada lagi Ikang. Kalau di Makassar apa ibunya Ikang juga ya, Ikang buat ya kan? Di Makassar daerah timur sebenarnya ikan tuh Ikang ya biasanya. Iya. Banyak di daerah sana banyak ikan sebenarnya. Iya. Ikan sashimi. Iya. Iya. Nah, Ibu juga jadi selain apa tadi di hidup ini, kemudian juga Ibu jadi sering juga ini apa Ibu mendemokan masakan Jepang. Tadi saya catatan saya mendemokan masakan Jepang di Thailand. Kira-kira yang paling mudah membuat masakan Jepang itu apa Bu? Misalnya yang paling mudah itu sarapan pagi nih kira-kira apa yang buat paling mudah untuk membuat masakan Jepang itu? Sarapan pagi itu seperti yaki tamago, itu artinya telur dadar yang digulung-gulung. Digulung itu paling mudah ya. Biasanya itu kalau orang Jepang kebiasaannya itu kalau pagi selalu ada miso shiru. Miso shiru itu miso sup pakai miso
Jepang seperti mirip kayak tocho gitu ya. Nah itu supnya selalu ada sayuran tahu gitu. Nah kalau itunya tofu itu apa, yaki tamago itu digulung-gulung terus dipotong-potong, itu cara masaknya juga beda gitu ya. Nah, seperti tahu, ikan selalu ada itu kalau pagi atau siang atau malam gitu. Di keluarga saya itu selalu ada itu. Karena Iya, iya. mereka lebih suka ikan ya kalau di Jepang itu. Iya, betul. Iya. Jadi apa, telur yang digulung ya? Kalau di Indonesia mungkin telur ceplok kali Bu. Iya, Pagi-pagi telur telur ceplok ceplok ya. paling mudah. Dan juga ada kebiasaan orang Jepang kan biasanya memakan apa, ikan tuh dalam kondisi mentah Bu ya. Iya, iya. Tapi mungkin dalam ikan segar gitu. Iya, Yang itu enak di- sekali. Awalnya saya nggak suka, lama-lama ketagihan. Gitu. Ya, seperti karena ikan Ibu, salmon gitu ya, mentah cuma ya, dimakan pakai kecap Jepang, soyu itu udah enak sekali rasanya. ya, ya, Mahal juga harganya. ya, betul, betul. Iya, Nah, karena tadi Ibu bilang bahwa Ibu menikah dengan orang Jepang Bu ya, iya, yang orang Jepang berarti itu sebenarnya warga negara Jepang Bu ya. Tapi Ibu sendiri tetap warga negara Indonesia kan? Bukan? iya, saya cinta Indonesia. Nah itu gimana Bu? Untuk apa? Untuk mengatasi dua kebudayaan ini, gimana rasanya apa menjadi istri sebagai istri dari orang Jepang itu, gimana? Mungkin dari sisi penyesuaian kebudayaan atau seterusnya gimana Bu? Iya, awalnya sih ya kaget-kaget, kaget oh kebiasaan-kebiasaan yang di Jepang itu mereka sangat disiplin, sangat teratur gitu ya. Sedangkan Indonesia kan kurang ya disiplinnya gitu ya. Jadi awal-awalnya ya harus disiplin, baik itu kita janji harus tepat waktu gitu. Nah kadang-kadang kita ada molor-molornya juga. Nah itu kadang-kadang malu ya. Atau buang sampah sembarangan itu nggak boleh walaupun sekecil apapun. Misalnya bungkusan permen pun kita nggak boleh buang sembarangan, harus pada tempatnya gitu. Ya budayanya ya sangat baik ya menurut saya, sangat teratur, disiplin, terus santun. Sama orang yang tidak kita kenal aja dia memberi salam. Misalnya kepapasan ketemu di jalan dia nundukin kepala, kadang-kadang ohayo gitu kan, ohayo selamat pagi atau konnichiwa selamat siang gitu, meskipun tidak kenal dia selalu menyapa kita gitu. Nah kadang pun saya jadi terbawa, saya juga kalau ketemu orang lagi di jalan tuh saya ngangguk ngucapin konnichiwa gitu, baik itu di dalam lift atau di dalam lift juga itu selalu nyapa meskipun kita tidak kenal gitu. Kalau saya kebetulan saya tinggalnya di apartemen, itu jarang ada orang nyapa atau apa gitu, nggak ya, saling cuek, saling karena tidak kenal ya saling ini. Tapi kalau di Jepang meskipun kita tidak kenal dia selalu menyapa kita duluan gitu. Tapi kadang-kadang saya kebawa ikut nyapa juga kalau ketemu orang Jepang di sana gitu. Ya, sangat santun. Jadi itu lah Bu ya. Ya. Sebagai istri dari orang Jepang itu tadi ada sesuatu yang didapat itu, bahwa sifat kedisiplinan, kemudian tadi keramah tamahan meskipun tadi tidak kenal. Sebenarnya kita orang Indonesia sebenarnya ramah juga Bu ya. Iya. Orang Indonesia kan sebenarnya ramah juga ya. Iya. Suka juga dan seterusnya. Ini tadi ada beberapa komentar yang saya baca di chat. Jadi ada ibu-ibu ini udah mulai lapar tadi Bu. Tadi bukan ibu cerita tentang makanan Jepang, sashimi. Tadi Ibu Indri, Bu Lastri itu jadi pada lapar semua nih Bu. Bunda Lasri namanya, Pak Budi. Iya. Jadi lapar semua nih Bu. Berarti selain itu di Jepang Ibu tinggal di apartemen ya. Tapi kemudian dalam suasana di apartemen kan mungkin beda ya dengan kita di rumah tapak, rumah yang biasa ini. Mungkin itu yang mungkin juga cara kita berhidup di apartemen agak berbeda. Kemudian pernah juga Ibu demo masakan banyak juga nih Ibu
masyarakat Indonesia di sekolah Jepang. Jadi gimana nih Bu? Iya, Ibu bisa itu sampai sangat ke menarik ya. sekolah Jepang ini dengan mengenalkan makanan Indonesia gimana Bu? Iya, kebetulan di sekolahan itu eh, kan kita ada seperti Syakuso. Syakuso itu seperti kayak kantor wali kota gitu. Banyak orang asing ada di sana gitu. Jadi dikumpulkan orang-orang asing yang ada di sana. Kebetulan orang Jepang itu pengen mempelajari budaya-budaya asing gitu. Kebetulan saya pilih dari orang Indonesianya gitu untuk seperti guest house gitu ya, seperti jadi dia anak-anak Jepang ini didatangkan ke rumah orang asing. Nah, didatangkan ke rumah asing, dia ingin mempelajari, pengen tahu budaya Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi kehidupannya itu sehari-hari bagaimana gitu. Jadi dia nginep 1 hari untuk pengen tahu lah cara makannya, cara hidupnya lah gimana gitu. Nah, kebetulan anak ini pasti laporan lah ke Syakuso itu, ke kantor itu, bahwa dia bagus, dia ceritakan itu bagus, style hidupnya gitu, dia ceritakan tentang makannya semua. Kebetulan saya ditawarin lagi untuk ke sekolah Jepang. Sekolah Jepang itu SMP apa SD lah gitu. Nah, mereka tuh sangat antusias ingin tahu gitu. Sangat antusias itu sangat dihormati. Waktu saya tiba di sekolah itu dihormati, mereka sampai mengangguk, semuanya ngangguk kepala gitu ya, menyambut kedatangan saya gitu. Akhirnya mereka pakai seperti kayak chef ya, dia memasak itu pakai alat lengkap lah, seperti apron ya namanya, alat masak sama tutup kepala gitu. Jadi siap-siap untuk masak di dapurnya juga bersih, lengkap, besar gitu ya. Jadi saya cuma ngajarkan ini pisang goreng itu seperti oyatsu kalau dalam bahasa Jepangnya gitu, makanan ringan gitu. Jadi mereka heran-heran, biasanya kalau pisang itu kan dimakan begitu aja langsung, nah tidak digoreng gitu. Jadi heran kenapa kok pisang digoreng gitu. Jadi mereka tertarik, akhirnya saya praktekin cara memasak pisang goreng, pakai santan, pakai kelapa ya, style saya sendirilah gitu. Alhamdulillah mereka pada suka, mereka praktekin di rumahnya masing-masing gitu. Iya. Itulah. Ya, luar biasa sekali Bu. Iya. Mungkin ini Bunda Lastri, mungkin saya harus izin nih, kalau boleh saya spotlight Bunda Lastri ya. Bunda Lastri, terima kasih Bunda Lastri sudah muncul di sini. Saya sebenarnya ingin berbicara lebih banyak nih, menggali apa yang menjadi pengalaman hidup Bu Susiana selama di Jepang, kemudian di Malaysia, di Thailand, dan tempat-tempat lain, dengan pengalaman-pengalaman tadi, berbagi tentang mendemokan masakan Indonesia di sekolah Jepang, kemudian belajar masakan Jepang, dan seterusnya. Tapi mohon maaf, saya harus digantikan nih oleh Bunda Lastri karena saya ada keperluan harus berangkat ke kantor nih, maaf ya Bu. Gak apa-apa ya Bu Susiana ya. Iya, terima kasih Budi, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu sekalian juga mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai nih. Biasanya sih sampai jam 7 ya Kang Rian ya biasanya kan. Betul, Pak Budi. Mohon maaf mungkin saya harus ada. Ya, makasih kehadirannya Pak Budi. Ya, terima kasih sama-sama. Dan katanya Bunda Lastri pengen gali tentang makanan. Iya. Hanya lapar terus. Insya Allah. Oke, siap. Terima kasih ya Bunda Lastri bisa melanjutkan apa yang mungkin bisa kita dapatkan dari Ibu Susiana ini. Yang bisa juga nanti inspirasi apalagi yang mungkin bisa dibagikan oleh Bu Susiana kepada para hadirin yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ini. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian dan Kang Rian, Bunda Lastri, saya izin meninggalkan tempat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi. Amanilah ya di jalannya. Oke, Bu Susi, saya terima nih tongkat estafetnya dari Budi ya. Nggak apa-apa ya, dilanjut oleh saya ya. Iya, nggak apa-apa, dengan senang hati.
Tapi sebelumnya nih, sebelum saya lanjut ke Bu Susi ya untuk melanjutkan bincang paginya nih, Masya Allah luar biasa tadi pengalamannya. Saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya menarik nggak yang nanti disampaikan oleh Bu Susiana tuh? Nambah itu nggak nambah apa namanya? Jadi tahu nih budaya-budaya yang di luar dari Jadi pengen ke negara kita. Jepang, Bunda Lesti. Tuh, jadi pengen ke Jepang ya. Menarik, ingin juga ikut. Mau ke mertua Bu Susiana. Masya Allah luar biasa ya. Jadi kita Menarik, tahu ya. menarik. Oke, menarik banget tuh Bu Susi katanya. Terima Tapi sebenarnya gini sih kasih. Bu Susi, saya dari tadi penasaran sebenarnya pengen tanya di kolom chat gitu, tapi ternyata udah ditarik duluan sama Budi. Jadi sekalian aja deh nanyanya ke Bu Susi. Kalau tadi Bu Susi kan ikut suami ya ke Jepang ya, Iya. yuk ke sana. Kalau Bu Susinya sendiri aslinya dari mana sih? Saya lahirnya di Medan. Ya, Oh, di Medan. lahirnya di Medan, terus setelah SMA-nya di Jakarta gitu. Oh, ya. Jadi masih punya kampung di Medan. Oh di Medan, Iya. oke. Oke, tapi lebih mirip jadi kayak orang Jepang ya sekarang karena udah lama ya budaya di sana mungkin ya bawahnya ya. Oke, baik Bu Susi, nih kalau misalnya di sana tadi ya kan ada banyak sekali tuh udah apa namanya ada organisasi-organisasi yang Ibu ikutin ya di sana ya. Salah satunya tadi apa tuh namanya IPMI. IPMI ya di Iya. sana ikut aktif juga. Terus kemudian Ibu juga karena tadi beda negara kita ya pasti beda budaya juga ya di Iya. awal-awal. Gimana tuh Bu? Atau mungkin apa pertama kali Ibu misalnya datang ke sana nih ke negeri orang gitu ya. Oh ternyata seperti itu. Itu apa Bu apa pengalamannya atau ada kendala nggak sih waktu pertama kali ke sana gitu dibawa ke sana oleh suami yang beda banget budayanya dengan yang ada di negara kita gitu, apalagi dengan kita nih misalnya Ibu dari Medan gitu kan jauh banget gitu pasti bedanya gitu. Nah gimana tuh menyikapinya Bu? Ya, menyikapinya ya kita harus tahu juga di sana itu ya harus menyesuaikan diri juga gitu. Misalnya kalau kita mau makan yang kendalanya di situ, kalau kita makan harus hati-hati karena banyak babi seperti itu ya, tidak halal gitu. Atau di supermarket misalnya kita mau belanja apa, kadang-kadang itu chicken itu digabung dengan babi ya, ayam itu digabung separuh-separuh. Itu kadang-kadang kita kalau kita nggak bisa baca tulisannya mungkin bisa kebeli ya. Jadi kita harus tahu tulisan babi itu gimana, tulisan ayam itu apa, beef itu apa gitu. Kita harus bisa tahu baca tulisan kanjinya gitu. Nah kalau kita nggak tahu ya bahaya. Itu kendalanya tentang makanan itu, atau makanan di restoran kita harus banyak tanya, harus banyak milih gitu, harus tanya dulu ini ada campuran babinya enggak gitu. Selalu rewel dulu sebelum pesen menu, selalu banyak tanya lah. Banyak itu Khususnya kendalanya. kata Bunda Lesri, tanyanya pakai bahasa Jepang juga. Misalnya apa? Iya. Waktu nanya kan makan ya di Oh restoran iya, gitu tuh. Masih anu, pakai bahasa pakai Jepang. bahasa Medan. bahasa Jepangnya seperti ini, sumimasen, permisi gitu. Kore wa butaniku haite arimasu ka gitu. Ini ada babinya enggak, ada campuran babinya enggak gitu. Kore Soalnya wa Bunda Lesri mau belajar katanya, soalnya bulan depan mau ke sana. Masya Allah. Ucapan adalah doa. Amin. amin. Ketemu siapa ya di sana ya? Oke. Mau IPMI. Ketemu IPMI ya. Betul lah. Nanti ditemenin Pak Mutoyo ya. Iya. Oke. Jadi benar-benar harus ini juga ya, kita harus hati-hati ya Bu ya. Hati-hati. Safety juga di sana ya, harus tahu jelas gitu. Jadi Iya. benar-benar nih berarti Ibu udah harus bisa bahasa kanji, tulisan kanji juga ya. Iya. Harus bisa itu ya, untuk supaya bisa safety juga kita, karena kan nggak selamanya mungkin ya kita harus mungkin di awal-awal ditemenin sama suami ya. Iya. Jadi bisa nanya gitu ya, tapi Iya. kan ada kalanya memang harus sendiri gitu ya. Iya, Nah, betul. gitu. Oke. Nah, itu Bu, apa namanya, hal apa nih yang saya mau tanya di ini sama Ibu nih, hal apa sih yang membuat apa ya, yang jadi pengalaman Ibu ya selama Ibu mungkin ada tinggal di sana itu ya di Jepang, itu hal apa tuh yang kira-kira benar-benar apa ya, jadi bikin Ibu tuh
nggak akan lupa gitu. Jadi benar-benar teringat terus gitu. Mungkin ada kisah yang bisa dibagikan buat kita semua nih di sini. Yang tidak pernah ya lupa ya itu pernah diminta seperti kayak tadi masak di sekolahan gitu, terus seperti speech contest lomba pidato dalam bahasa Jepang itu nggak akan pernah lupa gitu, sangat menarik ya, meskipun pada saat itu saya bahasa Jepangnya masih minim gitu, tapi mendapatkan pengalaman berharga buat saya gitu ya, karena banyak juga orang yang sudah lama di sana tapi dia belum berani tampil di depan umum gitu, belum pede lah seperti itu. Nah itu pengalaman itu, terus pengalaman yang paling berharga yaitu saya bisa tilawah dalam acara pernikahan anak saya sendiri gitu. Nah itu sangat Itu tilawahnya pakai bahasa Arab kan, bukan bahasa Jepang. Bahasa Jepang, jadi saya bahasa Arab tuh baca tilawahnya, terus terjemahannya pengantinnya anak saya sendiri, dan dalam bahasa terjemahannya dalam bahasa Jepang supaya orang Jepang tersebut bisa tahu oh Muslim itu seperti ini loh gitu. Jadi tentang pernikahannya, tentang seperti terjemahannya itu kan mereka tentunya belum tahu ya, jadi jadi mereka sangat serius untuk mendengarkan terjemahan sari tilawahnya gitu, karena pakai dalam bahasa Jepang. Jadi kita punya Quran dalam bahasa Jepang, Arab, dan terjemahan dalam bahasa Jepang. Nah kebetulan saya bahasa Arabnya, anak saya itu terjemahan dalam bahasa Jepangnya gitu. Khususnya katanya Bunda Lastri lagi nyari menantu orang Jepang. Barangkali ada rekomendasi nanti banyak bisa dicapai. banyak teman saya juga sedang nyari gitu ya, pengen nyari menantu orang Indonesia gitu. Iya sih benar Bu, karena saya punya anak laki-laki satu yang paling besar ya, kebetulan saat ini lagi ada di Bandung nih, anak saya yang paling besar ya, dan itu sebenarnya di sebelahnya sih sebelahan sama kalian itu dekat banget gitu ya, sebelahnya tuh. Itu tuh sampai sekarang tuh belum tuh, masih nyari-nyari Bu Susi. Barangkali nanti ada ya. Bisa dikenalin nanti. Jadi biro jodoh ya. Karena mereka banyak teman saya yang pengen punya menantu yang orang Indonesia juga gitu. Jadi kadang-kadang nyari juga kalau ada teman boleh dikenalin gitu. Pas Bunda Lastri eksekusi. Siaplah setelah ini Japrian ya Bu ya? Iya, boleh. Oke, Masya Allah, luar biasa deh ya. Oke, Bu, selanjutnya nih, tadi karena kalau Mbak Mutoyo mau nyari cucu orang Jepang. Iya nih. Terus ini nih Bu nih, karena saya tadi tertarik dengan yang masakannya ya tadi ya, benar kata Bu Cirian nih. Kalau di sana kan lebih banyaknya mentah ya, makanan mentah ya Bu ya, kalau ini sana ya. Nah pertama kali tuh tadi sih Ibu udah bilang pertama kali tidak suka juga, tapi lama-lama ketagihan gitu ya. Emang gimana sih Bu? Kalau saya sih belum pernah nih makan makanan mentah ya, ikan-ikan ya, daging ikan-ikan, kecuali kalau sayuran, iya saya makan sayuran mentah. Tapi gitu, gimana itu Bu rasanya ketika mungkin itu seperti ikan salmon. Beli ikan mentah di pasar, banyak tuh ikan mentah di pasar, langsung dicoba aja. Iya Kang Rian ya. Apalagi pasar Minggu ya, banyak emperan. Jadi mereka tuh ada tekniknya, cara memotongnya gitu. Teknik cara memotong seperti ikan salmon gitu. Itu kan mentah, jadi benar-benar nggak ada durinya. Durinya itu, jadi ada teknik lah cara memotongnya, miring. Saya pernah lihat juga ya. Nah itu bener, awalnya sih memang saya nggak suka gitu, kayak bayangin ikan mentah kok dimakan sih gitu, seperti itu ya. Tapi ternyata sekali dua kali coba terus ketagihan, loh kok enak ya gitu. Apalagi cuma pakai kecap Jepang itu seperti asin-asin gitu ya, namanya soyu gitu. Nah itu pakai soyu aja rasanya udah enak. Kadang-kadang mereka pakai wasabi. Wasabi itu pedas dari sayuran, warnanya hijau, itu pedasnya di hidung.
Jadi kalau kita kan cabe gitu ya, pedas mereka wasabi warnanya hijau tuh kalau dimakan sama ikan itu rasanya kayak di hidung terus ke kening naik gitu. Gak enak kan, tapi buat mereka enak gitu. Itu bagus sekali buat kesehatan katanya. Kalau campur dengan wasabi, rasanya nikmat, gurih gitu. Mungkin Enak. kalau di kita mah kalau misalnya lagi pusing gitu ya, terus makan bakso yang pedas gitu. Iya. Kalau di sana kan itu tadi kali ya. Iya, wasabi namanya. Iya, Dan betul. kayaknya nggak semua ikan ya Bu ya bisa dimakan dengan Iya. mentah ya Bu ya. Iya, enggak Hanya semua. ikan tertentu ya Iya, yang bisa betul. dimakan dengan mentah. Oke, Iya. karena di sini jarang ya, karena yang bisa Jarang. dimakan mentah itu harganya lumayan ya. Iya, mahal. Jadi kalau lele nggak bisa, Pak Mutoyo. Betul banget ya. Harusnya salmon, Pak Mutoyo. Harus salmon. Iya. Jadinya Kalau masya saya Allah. tiap hari, kalau saya tiap hari minum itu minyak ikan salmon. Oh, iya bagus itu. Dalam bentuk ya, dalam Iya. Iya, bentuk. soalnya kan salmonnya olahraga terus bener Lasri. Kan Iya. keringetan tuh. Nah minyak Oh. ya diminum tuh keringatnya sama Pak Mutoyo. Masya Allah. Ya. Jepang tuh juga suka minum keringet loh itu, Pocari Sweat itu kan sweat itu kan keringet. Iya, kalau olahraga mereka selalu minum itu Pocari Sweat. Iya. Pocari Sweat itu namanya aja Pak Mutoyo ya, aslinya mah beda. Saya dengar itu pengusaha tempe di Jepang itu orang Indonesia ya dari Jawa Tengah ya yang menikah dengan wanita Jepang, bener nggak Bu? Iya, iya. Itu udah terkenal sekarang. Jadi mereka tempenya itu diolah macam-macam, dibuat stick gitu, seperti apa ya, cara mengelolanya beda. Kalau kita kan kayak disambal, digoreng, tocok macam-macam, tapi kalau mereka beda, seperti pakai bumbu-bumbu Jepang lah gitu diolahnya. Terus dia agak besar-besar itu kacang tempenya itu, kalau kita kan kecil dia besar-besar. Terus ada juga import dari Indonesia, import tempe itu sangat laris di sana. Tapi memang mahal harganya karena import ya. Jadi saya selalu cari tempe yang dari Indonesia gitu. Kadang-kadang cepat habis, jadi kadang bawa belinya 2-3 supaya bisa tahan lama, supaya nggak cepat habis gitu. Pak Mutoyo, saya jadi kepikiran mau jualan tahu di Jepang. Ya, Kayaknya cepet kaya. Kalau saya jadi kepikiran ini, Kang Rian ini sebaiknya segera belajar bahasa Jepang, Bu. Public speaking di Jepang, Iya, bahasa betul. Jepang. Betul. Amin. Nanti Betul, kalau Kang undangan Rian. dari khusus ini ya. Berarti ketemu Samurai X ya di sana. Masya Allah. Oke, berarti Atau ketemu Doraemon. Oh iya betul ya. Masya Allah. Tadi ini hal yang saya mau tanyakan sebenarnya ini dekat Cetus sama Pak Mutoyo. Ibu, gimana kalau misalnya makanan seperti tempe, tahu yang merakyat di sini itu di sana udah bisa ketemu nggak? Tapi ternyata udah terjawab ya. Malah ada pengusahanya yang Iya, luar biasa ya, ada. sukses di sana. Oke, Masya Allah. Oke, Bu Susi, kira-kira nih, karena kita sebenarnya masih pengen enjoy nih ngobrol terus ya dengan Bu Susi nih tentang pengalamannya ya di bincang pagi ini. Tapi karena waktu juga ya, mungkin ada nih yang ingin dibagikan, ada cerita atau ada yang mau disampaikan ke saudara-saudara kita semua di bincang pagi ini, Bu Susi ada? Iya. Sebelum closing statement deh kalau Iya. misalnya ada, tapi kalau nggak ada boleh sekalian closing statement Pak, Bu Susi. Iya, ya ini saya jangan pernah berhenti menuntut ilmu dimanapun kita berada. Seperti ya, di negara orang pun kita harus gali ilmunya, harus menuntut ilmu lah, jangan pernah berhenti. Seperti dalam hadis juga mengatakan, tuntutlah ilmu dari sejak buayan hingga ke liang lahat gitu. Jadi jangan pernah merasa puas ilmu yang kita miliki, dimanapun kita berada selalu menuntut ilmu. Nah, terutama ilmu agama ya, karena selama saya tinggal di luar negeri itu susah untuk mendapatkan ilmu agama gitu. Dan kualitas ilmunya juga beda. Seperti di Indonesia kan banyak ya guru-guru agama tuh banyak yang berkualitas gitu. Jadi
Saya juga selama tinggal di Indonesia ini saya terus menuntut ilmu agama. Jadi setiap hari itu dari Senin sampai hari Sabtu itu terus belajar ilmu agama macam-macam ya, baik itu Qurannya, bahasa Arabnya, dakwanya, fikihnya, semua saya ikut belajar gitu dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Jadi jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti menuntut ilmu, dan jadilah manusia yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita pelajarin itu kita harus supaya bermanfaat buat orang lain, juga kita harus mengajarkannya. Seperti Kang Rian, ilmu public speakingnya itu sangat bermanfaat banget nih buat orang lain. Jadi ilmu yang kita pelajari kita harus mengajarkan orang lain juga gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajarin gitu. Ya, oke, Masya Allah. Tapi ini nih Bu Susi, kayaknya tadi kan kita boleh deh nyambah lagi katanya. Kang Rian tadi bilang bisik-bisik tambahin waktunya katanya gitu. Jadi nggak Masih ada apa-apa. 10 menit. Jadi nggak apa-apa. Kalau tadi kan Ibu cerita banyak banget gitu ya tentang negara Jepang ya Bu ya. Tapi sementara kan Ibu tadi pernah ke Taiwan juga, pernah ke Malaysia juga ya Bu ya. Nah boleh dong Bu cerita Bu, berbagi tentang bagaimana tuh ketika Ibu di Malaysia dan juga ketika di Taiwan tadi. Ada kisah lagi yang bisa dibagi gitu buat kita, yang kira-kira emang benar-benar aduh ini benar-benar nggak akan terlupakan nih, dan bisa kita ambil juga untuk jadi apa namanya motivasi dan inspirasinya gitu. Boleh Bu? Iya. Ketika di Malaysia ya nggak begitu banyak juga ya, karena hampir sama Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Seperti kalau kesantunannya juga hampir sama, tapi yang saya pikir ya dalam semua negara itu yang paling santun itu cuma Jepang gitu, baik dia cara melayani tamu maupun menyambut menyambut orang yang sedang berbelanja atau ke restoran. Itu yang dulu pernah saya cerita tentang telling story gitu ya. Nah itu seperti itulah mereka melayani tamu, itu sangat santun gitu. Kalau di Malaysia kan hampir sama ya, dan saya juga pernah ke Australia di Perth, itu hampir sama juga seperti kayak di Malaysia atau di Singapura gitu, cara melayani tamu berbelanja atau di restoran gitu. Kadang-kadang dia kurang bersemangat gitu untuk menyambut tamu tersebut. Misalnya di kasir kita membayar gitu seperti kayak santai gitu. Tapi kalau di Jepang enggak, di Jepang itu dia sangat sangat menghormati gitu. Dia berapa yang kita belanjakan disebutkan uang kita, terus kembaliannya juga disebutkan, dan memberi belanjaan kita pun kita diantar sampai keluar toko itu, sampai depan pintu itu sambil mengangguk-angguk kepala gitu, terima kasih arigato, mata kita kudasai, silakan datang lagi gitu. Jadi kita kebayang-bayang ya, jadi sangat jadi pengen datang lagi ke toko itu karena sambutannya luar biasa gitu ya. Beda sekali dengan negara yang lain. Cuma Jepang lah saya pikir ya yang paling santun dan menghormati atau memuliakan tamu gitu. Nah, kalau di Malaysia atau di Thailand itu juga hampir sama. Kalau misalnya kita belanja nanya-nanya, kalau kita nggak beli dia cemberut. Dan dicemberut seperti kayak ngomel-ngomel sendiri gitu kalau di Thailand ya. Nah Malaysia juga kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi jarang. Kalau di Jepang enggak, malah dia kalau dilihat barangnya dia senang sekali gitu. Meskipun kita nggak beli, dia senang, silakan datang lagi, silakan lihat lagi gitu. Kalau di Thailand pernah saya kayak dia ngomel-ngomel gitu karena nggak jadi beli gitu. Ya itulah sangat santun. Tapi kalau seperti misalnya kita belanja, kita nggak bawa mobil gitu, dia belanjaan kita itu diangkutin sama security yang ada di mall. Nah itu kalau orang Thailand juga santun juga ya, kalau pas lagi dia
sifatnya itu seperti ingin menolong orang gitu, dan dia nggak mau dibayar, jadi dari tulus dari hatinya itu menolong kita, itu ngangkatin barang kita ke taksi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kasih one tip, oh, my pen right, nggak apa-apa gitu. Jadi ya saya juga belajar bahasa Thai sedikit kalau lagi belanja gitu, karena kalau kita belanja dalam bahasa Thailand kita bisa dapat lebih murah harganya dibanding dengan orang-orang asing, misalnya turis. Kalau turis di sana dianggap uangnya banyak. Turis ya. Iya, dianggap uangnya banyak dan harganya juga agak tinggi gitu. Tapi kalau kita bisa bahasa Thai, dia menganggap bahwa kita tuh berdomisili di Thailand, jadi harganya disamain dengan orang Thailand gitu. Jadi saya banyak belajar tentang bagaimana cara belanja dan menawar gitu. Alhamdulillah selalu dapat murah kalau belanja di Thailand gitu. Ya berarti sama juga ya dengan kita kalau di sini juga nih sebenarnya di Bandung ya Kang Rian, kalau misalnya kita menawar belanjanya pakai bahasa Indonesia itu biasanya harganya beda. Tapi kalau kita pakai bahasa Sunda sama tuh ya. Sabrani emang gitu ya. Oh beda tuh harganya langsung ya. Oke, berarti memang harus bisa menyesuaikan juga ya dengan yang di sana. Tapi luar biasa nih teman-teman kita juga nih kasih komen nih ketika ada tadi dari Bu Pusna ya, Bu Pusna juga udah keliling dunia juga nih ya. Waktu di Teman kena tilang karena salah jalur sepeda, posisinya sangat menghormati sampai membungkuk tuh polisinya, sampai membungkuk gitu ya, saking sepeda pun ditilang ya. Oh iya, oh enggak Kang, masuknya ke jalur sepeda gitu. Oh iya, gitu. Masya Allah, ya luar biasa. Tapi kalau untuk makanan di dua negara itu relatif aman juga ya, tidak seperti di Jepang juga harus benar-benar safety gitu. Ya, di Thailand juga harus hati-hati. Hati-hati juga. Iya, kalau hati-hati. Tapi Malaysia? Di Malaysia kalau seperti kayak restoran Chinese itu biasanya suka campur ya babi, jadi harus tanya juga kalau misalnya nggak halal. Ya kita nggak berani. Cuma kalau di Malaysia agak aman lah sedikit karena banyak Muslim ya di sana. Nah kalau di Thailand sama Jepang itu kalau makan memang harus hati-hati. Tapi dia banyak juga ada yang halal, tapi ada tempat-tempat khusus. Misalnya banyak Muslimnya gitu ya, seperti di daerah KBRI itu kan banyak orang Muslim di sana. Jadi Thai Muslim. Jadi kita kalau mau cari yang halal di daerah situ ada, seperti di mall-mall juga ada yang halal juga. Kalau di Jepang jarang ada yang halal gitu, jarang. Cuma ya harus hati-hati, harus nanya-nanya ini ada campurannya enggak, ada ininya gitu. Harus bawa bekal dari Indonesia buat sebulanan. Pasti sih salah satunya ya, karena tadi terkait dengan harga. Kalau kita cari yang Indonesia ya, Masya Allah luar biasa nih Bu Susi ya. Jadi yang bisa kita ambil ya dari pengalaman yang disampaikan Bu Susi, mungkin Bapak Ibu semuanya ini yang ingin ya nanti ketika keluar dari Indonesia, yang pertama ya harus kita pahami dulu bahasanya di sana ya Bu Susi ya. Bahasanya, kemudian budayanya juga, supaya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana gitu ya. Dan safety dalam hal mencari apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita, salah satunya adalah makanan ya, karena itu juga yang sangat berpengaruh nantinya ya. Oke, Bu Susi, Masya Allah begitu banyak nih hal yang bisa kita dapat. Tapi coba saya tanya dulu deh sama teman-teman semua nih, Bapak Ibu semua, kira-kira hal apa nih yang yang bisa yang sudah disampaikan oleh Bu Susi tadi yang bisa kita ambil sebagai motivasi atau inspirasi? Boleh dong tulis di kolom chatnya dong, diramein kolom chatnya. Kira-kira apa nih yang sudah didapat dari Bu Susi nih di pagi hari ini, di bincang pagi kita? Pak Mutoyo terus belajar, betul ya, karena belajar juga dimanapun kita berada ya, sampai kapanpun kita, tidak menghalangi usia ya Bu ya. Terus belajar sampai menutup mata gitu ya. Oke, baiklah Bu Susi, terima kasih banyak nih sudah berkenan hadir untuk
untuk berbagi dengan teman-teman kita semua. Oh, yang satu mungkin tadi hal yang bisa kita ambil ya untuk adab budaya dari Jepang itu seperti kayak Kang Rian juga pernah bilang di sini, ketika kita berbicara dari hati itu akan sampainya ke hati ya. Mungkin di sana juga ketika kita melakukan tindakan yang melalui gestur ya, gestur kita berbicaranya, gestur kita itu juga mencerminkan dari hati, akan sampainya juga ke hati nih. Makanya Bu Susi juga tadi merasa terkesan sekali ya ketika apa-apa sudah sudah dibantu gitu ya, dan ketika mereka benar-benar sangat sopan santunnya gitu ya, karena dari gesturnya dari sana mereka juga yang sudah begitu dari hati sampai ke hati, kita pengen balik lagi tadi ya belanjanya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Susi sekali lagi sudah berkenan untuk hadir menjadi bintang tamu. Jangan bosan ya, suatu saat kita akan minta lagi Ibu untuk tampil di sini, tentunya dengan kisah-kisah yang lain ya. Barangkali nanti pergi lagi kemana gitu atau balik lagi ke sana. Temunya langsung di Jepang nanti talk show-nya. Talk show-nya tuh ya. Jadi ditunggu ya, kita menunggu undangan Bu Susi nih Kang Rian Gratis. untuk hadir di sana nanti, karena tadi kayaknya masih banyak orang yang malu gitu. Masih banyak orang yang malu. Ada pintu Doraemon Pak Motoyo. Nah. Oke, terima kasih banyak Bu Susi ya. Nanti mungkin akan ada kenang-kenangan yang akan diberikan. Dan Bapak Ibu semuanya, itulah bintang tamu kita di pagi hari ini yang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu dong buat Ibu Susi Diana Kuruso. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dan segera saja saya izin itu ya Bu Susi ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itulah tadi ya tamu kita yang luar biasa. Dan sekarang saya kembalikan panggung ini kepada coach kita nih, coach yang luar biasa. Sekarang kita akan dapat juga nih apa yang akan diberikan oleh coach kemarin, habis dari negara mana nih yang bisa kita terima di pengalamannya. Oke, silakan coach. Oke, baik, luar biasa. Boleh berikan aplaus dulu yang sangat luar biasa untuk Bunda Lasri, Pak Budi, sang moderator kita, dan juga Bu Susiana, sang bintang tamu kita, Bapak Ibu. Coba nih Bunda Lasri, saya ingin tanya dulu sama Bapak Ibu semua di sini, kira-kira bahagia atau bahagia banget pagi hari ini? Boleh buka audionya. Sangat bahagia. Kira-kira siapa? Saat tadi kita nyimak Bu Susiana cerita tentang negeri Sakura, kita juga seolah-olah terbayang nih lagi di negeri Sakura tersebut. Siapa? Bapak Ibu buka audionya, bilang saya Kak. Saya Kak. Bismillah, semoga bisa. Ya. Percaya ataupun tidak semua, saat keinginan dan pembayangan ternyata berkolaborasi, semua itu bisa menarik sebuah kenyataan. Makanya dikenal dengan ilmu law of attraction, Bapak semua ya. Jadi ternyata kita bisa menarik nih Bapak semua, apa-apa yang ada Bapak semua dari apa yang bisa kita bayangkan dan apa yang bisa kita rasakan Bapak semua. Karena kenapa? Selama hal tersebut, keinginan itu bisa terbayang, hal tersebut bisa terasa sensasinya Bapak semua, maka hal itu Bapak semua insya Allah itu akan mampu menjadi kenyataan. Makanya kalau dalam ilmu NLP ada yang disebut dengan modeling ya. Di modeling itu ada simbolisme modeling semua, dan juga ada visualisasi modeling ya. Jadi ketika kita mampu membayangkan ya Bunda Lasri ya, kita mampu membayangkan, termasuk juga kita mampu untuk merasakan semua ya, maka hal itu mampu itu bisa kita wujudkan. Nah ini kayaknya quotes yang bagus nih ya. Nah coba boleh dong buka dulu audionya semua, ikuti kata-kata saya, ikuti selama kita mampu membayangkan, Selama kita mampu membayangkan dan bisa dirasakan, maka memungkinkan untuk kita wujudkan. Baik, Kang Rian Aprianto. Baik, Kang Rian. Oke. ulangi. Udah lupa saya juga Pak Butoyo. Kita lihat dengar rekamannya aja lagi. Karena kenapa? Betul sekali ya. Jadi dalam
ilmu modeling ya, selama kita mampu membayangkan dan juga kita bisa merasakan, maka hal itu akan mampu kita wujudkan ya. Makanya tadi tuh saya berani tuh tulis ya di kolom chat kata Amurina, mudah-mudahan saya bisa berkeliling ke negeri jiran. Wah. Kemudian juga ke negeri Sakura dan sebut terusnya yang tadi di kolom chat ya. Saya bilang, insya Allah 10 negara langsung Amurin. Wah, asal ketika Amurina bisa membayangkan ya 10 negara tersebut yang dikunjungi, insya Allah tuh akan mampu. Karena kenapa? Bunda Lasri, percaya atau enggak nih, saya pun pernah melakukan saat awal saya masuk kuliah. Nah, ini waktu masih kuliah masih kurus-kurusnya gitu. Masih jadi anak bau kencur gitu ya. Nah, tapi berani untuk apa membayangkan saya bisa keliling Indonesia gitu ya. Sehingga di semester pertama ternyata yaitu keinginan itu muncul gitu ya, dan ternyata apa yang terjadi semester kedua menjadi pembicara ngisi masih di wilayah Jawa Barat gitu ya, dan di semester ketiga mulai itu saya keliling Indonesia, mulai dari Aceh gitu ya, kemudian juga Padang waktu itu, kemudian juga ke ada belasan provinsi yang dikunjungi dan masih di bangku kuliah waktu itu. Wah, gara-gara apa? Karena gara-gara berani membayangkan, berani merasakan hal itu ternyata menjadi kenyataan. Terus Kang Rian, nggak kuliah dong Kang Rian? Tetap kuliah Usma. Buktinya apa? Nilai saya cum laude Usma. Saat lulus dengan nilai cum laude dan nilai tertinggi satu universitas pada waktu itu. Padahal saat kuliah saya keliling Indonesia. Oh gitu. Nah, ya modal keberanian ya, keberanian untuk membayangkan dan juga merasakan ya. Kata Bu Rahma, kapan ke Jayapura? Nah, itu salah satu provinsi yang kayaknya sekarang jadi target karena belum nyampe ke sana. Siap Bu Rahma ya, Akan insyaallah. segera dibayangkan Bu Rahma setelah. Betul. Tapi itu Kang tadi terkait dengan law of attraction ya Kang ya. Benar-benar Betul, banget. Saya beneran bukannya tadi Kang Rian tanya percaya nggak? Saya sangat percaya Kang. Karena saya sudah membuktikannya. Wih, apa tuh? Apa yang dibuktikan tuh? Karena beberapa tahun yang lalu ya ketika di dunia Zoom seperti ini ya, di online Betul. ini kan, dulu pernah saya punya impian gitu ya untuk bisa tampil gitu ya, sebagai seorang trainer dulu kan, Wih. pengen banget gitu ya sebagai seorang trainer. Kemudian juga saya pengen saya bisa tampil bareng dengan Coach Rian. Wih, sekarang udah sering. Udah sering. Kemudian saya juga salah satu impian saya itu saya bisa tampil bareng dengan guru saya, satu lagi guru kita kan, Pak Coach Buzi. Abuzi, betul. Wah, Dan kemarin terwujud. terwujud bener ya. Pokoknya saya langsung, Masya Allah, rupanya ini doa saya yang keberapa gitu ya, yang dikabulkan oleh Allah nih, bisa ketemu dengan Coach Abuzi. Enggak sekaligus dengan guru saya yang satunya lagi, Pak Abi Patri. Itu sedang dibayangkan kan. Oh, sedang Insya Allah. Next Insya time Allah, ya. dapat kesempatan. Betul. Karena ada rencana nih saya mau agendakan beliau nih. Jadi guru-guru saya biar Bapak Ibu bisa langsung nih belajar langsung ke mentor-mentor yang mendidik saya sampai saat ini. Wah, gitu ya. Insya Allah ya. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan. Kelemahan. Oke, Mau. siapa mau tanya? Nah, termasuk kata Bu Widi, Kang Rian, kapan ke Palembang ya? Saya paling senang itu di Palembang itu, apalagi saya pernah tuh ngisi training di Palembang beberapa hari, dan dulu tuh ibu saya Bunda Lasri ya punya keinginannya itu apa, naik pesawat. Wah, nah akhirnya spesial tuh pas waktu saya ngisi di Palembang itu, saya bawa aja ibu gitu. Nah, jadi saat bawa ibu sekaligus ngisi training, sekaligus saya jadiin mama saya jadi peserta. Biar udah jauh kan ya, udah ikut training aja daripada di kamar kan lirik kanan lirik kiri. Akhirnya beneran ikut training. Cuma anehnya gini, kan biasanya kan jadi pembicara tuh, ketika jadi pembicara biasanya kalau misalkan ada souvenir atau apa kan masuknya ke pembicara gitu ya. Nah tapi ketika spesial waktu itu dengan ibu saya, nggak tahu kenapa peserta ngasih ini Bunda Lasri ngasih oleh-oleh itu ke ibu gitu. Jadi berangkat dalam tangan ringan, pulang banyak banget berisi. Berisinya bukan karena jalan-jalan nyari souvenir, dikasih dari semua peserta. Rezeki ibu ya, rezeki Betul. ibu saleh. Iya. Dan
itu sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Wah, dan subhanallah tuh ternyata sebuah kebahagiaan seorang anak saat mampu mewujudkan impian dari orang tuanya. Oh, akhirnya beneran. Bismillah, insya Allah. Nanti Bu Widi ketemu lagi ya di sana. Kalau untuk Palembang, daerah Palembang kotanya di hotel wisata biasanya kita seringnya di sana. Kemudian juga Palembang yang agak pinggir kayak waktu itu di PTBA ya, saya diundang oleh perusahaan batu bara. Itu namanya daerah apa sih namanya tuh ya PTBA itu? Tanjung Enim kalau nggak salah ya. Ya, Tanjung Enim kalau nggak salah, daerah Tanjung Enim di sana dan juga beberapa wilayah lainnya. Insya Allah Bu Widi nanti dihubungi ya kalau ke sana. Biar nanti sama pulang dapat pempek juga dari Bu Widi. Dan saya mau membayangkan dulu nih Kang, biar Oh, bisa gimana, diajak gimana? pekerjaan. Dibayangkan dulu biar bisa gitu. diajak pekerjaan. Siap. Amin, insya Allah ya. Oke, baik. Nah, ada sertifikat yang mau kita bagi, Bunda Lesri? Ya, ada Kang, ada. Oke, tapi sebelum ke sertifikat, saya pengumuman dulu deh ya. Pengumuman dulu, laporan Jumat berbagi dulu Bunda Lesri ya. Sambil Bunda Lesri download dulu sertifikatnya. Boleh Bapak Ibu ya, saya izin laporan agenda sosial kita di komunitas Super Mentoring di setiap hari Jumat Bu semua. Yaitu program Jumat berbagi bersama KSM ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan sampai ke 106. 106 itu Jumat lalu dan sekarang sedang persiapan ya ke 107 semua ya. Nah, ini laporan ke 106 8 September 2023. Alhamdulillah uang yang terkumpul Rp3.019.000 semua. Lalu bagikan 100 box di Kota Bandung. Oke, berapa ini? Ini Bang Nova tolong dikoreksi, bukan 100 box ya, tapi 150 box. Oke. Bunda Lasri tolong dikasih catatan ya, nanti share di grup. Kemudian di 116 box di Bojonggede Bogor. Oke. Dan alhamdulillah ini dokumentasinya. Nah, ini kita ke jalan-jalan Bapak semua. Nah, ini Bang Nova Piandi. Ini penanggung jawab umum kita, koordinator umum kita untuk program Jumat berbagi ya. Langsung Bapak semua di Kota Bogor, Kota Hujan tuh ke Mang Beca Bapak semua. Pokoknya ke orang-orang yang membutuhkan Bapak semua. Kemudian juga di sini Bapak semua yaitu dokumentasi di Bincang Pagi di Kota Bandung tuh ada Kang Aldi. Kita ke TPS tempat pembuangan sampah semua. Kemudian juga kita ke pangkalan ojek. Ternyata rata-rata yang pagi-pagi itu Bunda Lasri yang ojek gitu itu rata-rata belum pada sarapan. Karena kenapa ngejar pagi-pagi gitu. Kadang 5:30 mereka udah standby di pangkalan gitu. Karena kenapa? Ya Masya Allah gitu ya. Karena targetnya untuk para pekerja yang mau berangkat pagi-pagi dan seterusnya. Kemudian juga sama di depan rumah biasanya sebelum kita ke jalan. Nah, kita ada pengajian dulu tuh semua, kita berdoa bersama semua untuk para donatur semua, kemudian juga untuk komunitas kita, kemajuan kita dan lain sebagainya insyaallah ya, termasuk bersama warga-warga sekitar. Tuh, alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak nih didoakan oleh orang-orang bahkan lebih dari 40 orang dan itu insyaallah tuh mustajab doanya semua ya. Kira-kira mau nggak nih didoakan semua? Coba yang mau didoakan boleh buka audionya bilang pengen didoakan Maka dari itu ikuti mau semua ya, ikut berpartisipasi berapapun itu, misalkan 1 box kita berikan, 2 box, 5 box, 10 box atau berapapun itu semua ya. Nah, gimana caranya Kang Rian biar saya bisa ikut nih berpartisipasi bos semua ya tuh. Makanannya juga insyaallah kita desain sedemikian rupa bos semua, ada telur balado, ada makanan minumannya sampai minuman-minumannya juga kita sediakan bos semua. Nah, ini yang kemarin dengan lontong kari juga, lontong kari ayam dan ayamnya juga 1 bos semua ya. Nah, jadi bukan suwir-suwir tapi full bos semua ya, alhamdulillah. Nah, kemudian gimana Kang Rian caranya nih agar saya bisa ikut berbagi nih Kang? Oke, kita lihat. Oke, siap ya. Nah, ini kayaknya pakai tools Bunda Lasri. Alhamdulillah. Nah, ya jadi karena Bunda Lasri ada di sini, oke. Nah, alhamdulillah ini tetap berjalan ya. Oke, alhamdulillah.
Bapak Ibu semua, nah ini caranya adalah, nah silahkan Bapak semua bisa ikut nih berpartisipasi dengan transfer ke nomor rekening BNI 0442366257 atas nama Ibu Lina Masari, ini bendahara Jumat berbagi kita semua ya. Jadi Bapak Ibu semua dipersilakan bagi yang tadi ya ingin didoakan insya Allah, kemudian juga bahkan Bapak semua oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aja kita berbagi semua ini dalam riwayat dalam Al-Qur'an juga semua Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rezeki Bapak Ibu kepada kita Bapak Ibu ya. Belum aja kita bersedekah baru niat biasanya udah ngasih, apalagi saat udah niat plus kita ngasih juga Bapak semua. Insyaallah nih Bapak semua ya, doa juga termustajab. Jadi saat ngasih sambil berdoa itu waktu mustajab Bapak semua, detik-detik waktu mustajab. Termasuk didoakan juga oleh orang-orang tadi saya ajak untuk ngaji bareng dulu Bapak Ibu. Kemudian juga saya ajak untuk berdoa dulu Bapak semua. Wah, Masya Allah, di dalamnya kita berzikir bersama dulu tadi Bapak Ibu bersama warga. Kemudian juga kita di dalamnya juga kita bagikan amanah dari Bapak Ibu semua ke orang-orang yang membutuhkan. Dan sekali lagi saya sampaikan, walaupun yang menjadi penyelenggara atau bukan sebagai panitianya adalah kami ya, tim 10, tim IO semua, pengurus komunitas super mentoring, justru semua kami yang memberikan lebih juga. Artinya apa? Nggak ada potongan misalkan untuk timnya ya Kang Rian sekian persen, enggak, justru kami yang selalu nambah tiap Jumat semua ya. Nah jadi silakan bisa ke rekening 0442366257 ya. Bu Pusna mungkin barangkali mau ikut, Bu Cucum juga, Bu Indri juga biar semakin dahsyat. Wah gitu. Kemudian juga dan Bapak Ibu semua, apalagi Pak Mutoyo biasanya ya kayaknya rutin. Nah, silahkan semua bisa cek di grupnya ya, atau bisa japri juga Bunda Lasri boleh atau Kang Ali boleh untuk meminta nomor rekeningnya. Tapi biasanya sih udah di-share juga ke grup-grup ya. Oke, baik, mungkin itu pengumumannya insyaallah, dan sudah dipesankan juga Bunda Lasri ada 110 box di pagi hari ini untuk Kota Bandung, dan satu lagi di mana ya? Saya tuh suka lupa nggak ngecek. Di Celing kalau nggak salah kan. Oh, di Lampung Di ya. Lampung. Oke, berarti di Lampung. Jadi tiap Jumat itu 2 titik semua yang kita lakukan. Oke. Baik, sudah ready Bunda Lasri? Kita berikan kepada Bu Susiana ya. Oke, baik. Bu Susiana, siap foto bersama Bunda Lasri? Oke. Oke, siap ya. Nah, bangga kita foto bareng dulu. Nah, nanti Bapak Ibu juga sama ya. Nah, yang nanti berkesempatan untuk bertugas, insya Allah. Wah, ini spesial bintang tamu, sertifikatnya beda nih. Desainnya maksudnya beda. Oke, baik Bu Susiana, siap ya? Silakan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Ya. Oke, sip, mantap ya. Benar sih, barusan saya yang fotoin. Boleh dibantu nanti di download ya di kolom chat Zoom ya, insyaallah. Oke. Dan untuk Pak Budi mungkin Pak Budi mah udah keseringan dapat sertifikat. Ya, nanti insya Allah menyusul, karena mohon izin semua, beliau sebelumnya udah izin juga ke kita karena ada kepentingan berhalangan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon izin ya Bu Susiana, nggak sampai selesai beliau insya Allah, tapi sengaja nih, aduh pengen nih tetap nemenin Bu Susiana, tetap nih saya ingin bertugas dan seterusnya. Akhirnya apa? Alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa walaupun setengah main. Jadi kalau dalam usul fikih itu ketika kita tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya ya. Jadi lebih baik setengah ikut daripada tidak sama sekali ya. Apalagi sudah bertugas kemudian tidak hadir, tidak memberikan gambar. Nah itu harus dihindari. Betul nggak Bu Lasri? Betul banget ya. Dan satu lagi nih teknik public speaking yang Kang Rian ajarkan, yaitu bicara dadakan ya. Nah, tadi langsung dipanggil. Kita skenario sebelumnya. Betul dahsyat, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Lasri dan juga Bu Susiana serta Pak Budi semua ya. Dan terakhir semua,
mungkin 5 menit deh ya, insya Allah 5 atau 7 menit sebelum kita akhiri, saya spesial edisi talkshow juga kita berikan feedback Bunda Lasri ya. Nah, feedbacknya apa nih Bu Susi, termasuk juga Bapak Ibu yang lain, mau nggak kita bongkar teknik ketika menjadi moderator dan juga teknik ketika menjadi bintang tamu semua dari public speakingnya. Yang mau boleh buka audionya, bilang mau Kang, bongkar, ajarin. Oke, tuh bongkar ya, alhamdulillah. Dan sebelumnya ada sedikit sponsor dari Abuzi Training di baju untuk izin dipakai pagi hari ini. Bunda Lasri jangan mau ya. Oke, kita lanjut. Oke, oh ya, Bapak Ibu, kalau nanti komunitas super mentoring kita buatkan juga nih desain baju untuk kita tawarkan pada Bapak Ibu semua, yaitu komunitas super mentoring. Kira-kira ada yang mau juga apa enggak Bapak Ibu? Coba Yang maunya cuma satu. Oke, yang maunya cuma satu. Boleh buka audionya yang mau, nanti kita coba bikinkan desain. Kalau nggak mau berarti nggak jadi semua. Coba buka audionya, mau apa enggak? Mau Kang. Tuh, mantap. Kata Bu Indri ditunggu infonya. Saya mau beli 12 Kang, selosin. Apalagi Bunda Amel ya, kayaknya 20 untuk dibagi-bagi. Oke. Diborong. Siap Kang Abai. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, kita berikan feedback dulu deh untuk Bu Susiana. Oke, Bunda Lasri juga kayaknya sih. Nah, kita panggil aja ke depan ya. Oke, untuk Pak Budi insya Allah boleh menyimak rekamannya ya. Oke, catatannya gimana Kang Rian? Yang pertama, semua catatan untuk Pak Budi dulu deh ya. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang mungkin nanti jadi moderator, Bapak semua ya. Nah, sang moderator itu adalah yang memimpin, yang menguasai panggung, Bapak semua. Artinya apa? Yang nyetirnya adalah moderator. Maka ketika Bapak Ibu semua nanti jadi moderator, pastikan kita mampu menguasai audiens, menguasai pembicaraan bersama bintang tamu ya. Maksudnya gimana Kang Rian? Yang pertama nih Bapak Ibu pengen nggak jadi moderator talkshow, bahkan jago Bapak Ibu? Yang pengen buka audionya bilang pengen banget. Pengen banget. Siap Bapak Ibu semua ya. Bongkar. Oke. Nah, jadi gimana Kang Rian? Satu ya, prinsipnya ketika jadi moderator semua ya, moderator itu bukan hanya fokus terhadap bintang tamu, tapi harus fokus juga kepada para peserta, yaitu apa? Sebagai pendengar. Nah, yang tadi evaluasinya adalah untuk Pak Budi lebih fokusnya kepada Bu Susiana. Nah, lupa terhadap audiens, sehingga apa? Mungkin audiens merasa teracuhkan. Nah, namun tadi ditimpal nih oleh Bunda Lasri. Saat Bunda Lasri masuk, nah beliau langsung nih fokus juga ke audiens. Wah, mungkin karena efek keseringan nemenin gitu. Efek keseringan ikut training, dan alhamdulillah terceprikin juga ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bunda Lasri Bapak Ibu. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk moderator, saat Bapak Ibu semua ngasih pertanyaan ya, kan nanti bintang tamu ngejawab, betul atau betul banget Bapak Ibu? Betul atau betul banget? Betul banget. Nah, saat bintang tamu menjawab, sang moderator nggak boleh diam. Maksudnya nggak boleh diam, apalagi nge-mute. Nah, kalau online ya. Nah, tapi kita harus memberikan tanggapan berupa respon non-verbal. Atau respon verbal juga boleh. Seperti apa? Misal, saya tanya kepada Bu Susiana, oke Bu Susiana, apakah betul nih pernah tinggal di Jepang? Betul nggak Bu Susiana? Iya, betul. Oke, luar biasa, mantap. Emang gimana sih Bu? Coba ceritakan sedikit, coba. Nah, ceritanya jawabnya agak panjang, contoh. Silakan Bu Susiana. Iya, saya pernah tinggal di Jepang. Kemudian, ya. Terus Bu, gitu. jangan Tokushima gitu, Bu Susiana. Iya, saya pernah tinggal di Jepang selama 5 tahun ya. Oke, 5 tahun ya. 5 tahun, Betul. tapi pindah ke luar negeri, terus balik lagi ke Jepang gitu.
Nah, di sana gitu. saya Jadi ikut. memang ke Jepang itu pernah tinggal di sana, kemudian balik lagi ke beberapa negara dan Iya, akhirnya pindah lagi ke Jepang. iya Nah, kayak gitu betul. nih Bu semua ya. Hmm. Jadi sang moderator kasih tanggapan Bu semua. Jadi oke, kita berikan kesempatan dulu untuk menjawab. Ketika jawabannya panjang, kita kasih tanggapan dengan anggukan kepala, ini respon non verbal. Coba Bu semua. Nah, gitu. Atau mungkin ada verbalnya. Nah, gitu ya. Oke. Iya, wah menarik sekali. Nah, kayak gitu, Bu semua. Jadi kasih respon. Sehingga apa? Nyambung. Beda ceritanya. Oke, baik Bu Susiana, coba ceritakan tentang Jepang. Iya. Terus saya diam. Oh, Enggak gitu. Nah, gitu. Tapi berikan respon. Sehingga apa? Ngobrolnya jadi seru. Betul atau betul banget, Bu Susiana? iya betul banget. Nah, gitu. Itu Bapak semua ya. Jadi siap Bapak Ibu diperbaiki ketika nanti jadi moderator. Kalau siap buka audionya bilang siap Kang. Siap Kak. Yang kedua adalah rules. Yang kedua adalah rules. Oke. Ini kayaknya lebih dari 5 menit. 5 menit lagi deh Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, Bes ya. Oke. Jadi rulesnya gimana Kang Rian? Kalau tadi untuk Pak Budi saat udah masuk udah langsung manggil Bu Susiana. Jadi harusnya apa? Opening dulu. Jadi rulesnya adalah apa Bunda Lasri? Apa boleh buka audionya? Apa dulu? Opening dulu. Opening. Yes, opening dulu. Jadi di opening itu mulai dari baik Bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah Assalamualaikum kita kasih semangat dulu. Oke, saya belum dengar nih Bapak semua suaranya. Coba semangat pagi. Nah, kayak gitu tuh. Ya, jadi bikin suasana jadi semangat dulu. Betul nggak Bu Dahlia? Betul kan? Iya, betul. Nah, kemudian juga, setelah itu kita interaktif dulu. Tanya dulu misalkan kabar Bapak semua. Oke, bahagia sekali nih Bapak semua. Bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu juga bahagia nggak nih ketemu saya dengan Pak Budi Setia Budi? Coba yang bahagia boleh buka audionya bilang bahagia. Bahagia. Misalnya kayak gitu tuh ya. Sama Bu Rahma juga ketika nanti jadi moderator sama. Jadi opening dulu, pastikan ada salam. Kemudian juga kasih semangat dulu ya, kalau perlu yel-yel dulu. Kemudian juga ada interaktif dulu biar membuat audiens kita tuh dilatih memberikan feedback dulu. Nah, setelah itu baru tuh sampaikan tentang bintang tamu. Jadi sebelum dipanggil nih, bintang tamu kita siapa sih? Wah, baik Bapak semua, pada kesempatan pagi hari ini spesial sekali nih. Kita ada kedatangan bintang tamu dari Jepang Bapak semua ya. Kalau sekarang sih Indonesia. Misalnya gitu, kamu ada komedian dulu ya. Nah, terbukti dari apa virtual background-nya bunga-bunga sakura Bapak semua ya. Nah, kalau virtual background-nya kincir angin berarti beliau dari Belanda Bapak semua ya. Kalau virtual background-nya gambar pisang berarti beliau dari Indonesia. Misalnya gitu. Nah, kemudian sampaikan tuh semua ya, kurikulum vitae-nya beliau itu siapa gitu ya. Kemudian juga hal apa yang paling menarik, kalau perlu moto hidupnya disampaikan dulu, sepak terjangnya beliau itu siapa sih, Nah, setelah itu bikin akan membuat audiens kita tuh jadi penasaran. Setelah penasaran, kira-kira Bapak Ibu sebagai peserta jadi pengen nyimak nggak Bapak Ibu? Boleh buka audionya. Jadi pengen nyimak nggak kalau udah dibikin penasaran? Pengen. Penasaran. Jadi semakin pengen nyimak, akhirnya apa? Baru kita, baik Bu semua, kita tampilin saja pemateri. Tampilkan. Baik, kita tampilkan saja yang jadi bintang tamu kita. Inilah Bu Susiana. Kok ada dua Bu? Martirinemnya. Oke, tepuk tangan. Nah, baru tuh. Nah, setelah itu, baru rules-nya adalah ajak atau sapa dulu bintang tamu. Oke, Assalamualaikum Bu Susiana. Gimana kabarnya? Coba dijawab. Susiana. Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa. Arigato gozaimasu. Jepang ceritanya ya. Oke ya. Kalau Sunda misalkan sampurasun. Nah, boleh tuh. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu baru deh masuk tuh ke talkshow-nya. Cuma saya sarankan nanti yang jadi moderator selain ke pemateri, ke bintang tamu, berikan juga feedback ke para peserta. Misal, oke baik Bu semua, kira-kira sudah siap belum nih? Kita gali ilmu yang luar biasa, pengalaman luar biasa dari bintang tamu kita Bu Susiana. Yang siap boleh buka audionya atau tulis di kolom chatnya bilang siap.
Nah, tuh kayak gitu. Jadi setelah itu baru tuh mulai terstruktur ya. Sip, itu mungkin untuk moderator feedbacknya ya untuk Pak Budi. Selanjutnya untuk Bu Susiana. Wah, nih siap Bu Susiana? Siap. Udah nyiapin tisu? Emang mau diapain Kang ya? Oke, yang pertama untuk kita apa? Mengenai posisi kamera di Zoom. Nah, saya sering sampaikan bahwa untuk di Zoom sangat disarankan standarnya adalah apa sih ini tuh landscape. Nah, kalau pakai handphone. Nah, coba deh Bu Susiana kalau kata bahasa Jepangnya dijumpalikeun. Nah, gitu ya. Handphonenya kayak dijumpalik. Oke. Itu mah